Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Pada video sebelumnya sudah kita pelajari materi skill kedua, yaitu be careful of object of prepositions. Nah, setelah kita pelajari materinya, sekarang saatnya kita praktekkan dengan mengerjakan soal-soal latihan exercise 2. Silakan teman-teman, jika belum mengerjakan, dikerjakan terlebih dahulu, atau yang tidak memiliki bukunya bisa akses Google Form yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi dari video ini. Oke, teman-teman semuanya, jika sudah selesai mengerjakan, mari kita bahas bersama-sama. Oke, TOEFL Structure Exercise 2. Number 1. The interviews by radio broadcasters were carried live by the station. Nah, sekarang kita analisa terlebih dahulu mana fokus kita adalah preposition dan objeknya, maka kita cari terlebih dahulu preposition dan objeknya. Oke, di nomor 1 ini yang menjadi preposition dan objeknya adalah, ya benar sekali, yaitu by radio broadcasters. Lalu setelah itu ada satu lagi, yaitu by the station. Oke, setelah kita ketahui preposition dan objeknya, maka langkah selanjutnya adalah kita cari mana subjek dan verbnya. Oke, di nomor 1 subjeknya adalah the interviews, karena yang bisa jadi subjek adalah kata benda, dan ciri dari kata benda adalah didahului oleh artikel a, an, dan the. Nah, ini adalah subjeknya. Oke, lalu kita cari mana verbnya. Verbnya adalah were carried. Jadi ketika ada to be, entah itu to be-nya sendiri atau sama kata kerja setelahnya, mereka adalah kata kerja. Jadi ini adalah verbnya. Were merupakan auxiliary dan carried merupakan ordinary atau kata kerja utamanya. Jadi number 1 ini correct. Lalu kita lanjutkan ke nomor 2. In the last possible moment before take off, took his seat in the airplane. Oke, sekarang kita cari terlebih dahulu mana preposition dan objeknya. Yang pertama, ini ada preposition in, lalu kata benda setelahnya itu menjadi object of preposition. Jadi in the last possible moment merupakan prepositional phrase atau rangkaian dari preposition dan objeknya. Ada lagi yang kedua, yaitu before take off. Nah, di sini ada before adalah preposition. Setelah preposition pasti merupakan sebuah kata benda yang menjadi objeknya. Jadi take off di sini menjadi object of preposition. Lalu kita lanjutkan, kita cari mana subjek dan verbnya. Kebetulan kita di sini langsung menemukan verb, yaitu verb 2. Nah, ini adalah verb ordinary. Lalu mana subjeknya? Biasanya secara struktur subjek itu terletak sebelum verb. Sedangkan di sini belum ada yang bisa dijadikan subjek. Sehingga pada kalimat nomor 2 ini masih belum lengkap, yaitu belum ada subjeknya. Maka number 2 is incorrect. Oke, kita lanjut nomor 3. At the neighborhood flower shop, flowers in quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Oke, teman-teman, kita cari terlebih dahulu mana preposition dan objeknya. Yang pertama adalah at the neighborhood flower shop, di toko bunga sebelah. Lalu ada lagi, yaitu yang kedua adalah in quantities. Lalu ada lagi yang ketiga, yaitu of a dozen. Nah, sedangkan or ini bukan preposition, tapi dia adalah conjunction. Jadi dia menghubungkan antara a half dozen dengan a dozen. Jadi dua hal ini yang dihubungkan statusnya setara. Sehingga ketika a dozen ini menjadi object of preposition, maka a half dozen juga menjadi object of preposition. Oke, sekarang kita cari mana subjek dan mana verbnya. Oke, subjeknya sudah ada, yaitu flowers, kata benda jamak, tanda jamaknya ada S-nya di belakang.
Oke, lalu setelah itu kita cari mana verbnya. Verb itu bisa diidentifikasi dengan adanya modal dan juga rangkaiannya setelahnya, yaitu can be delivered, bisa dikirimkan. Jadi di toko bunga sebelah, bunga dengan jumlah satu dosen atau setengah dosen bisa dikirimkan gratis atau gratis ongkir. Oke. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke soal number 4. The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test score. Yang pertama yang kita cari adalah preposition dan objeknya. Mana teman-teman yang menjadi preposition dan objeknya? Yaitu benar sekali ada at di sini yang merupakan preposition, lalu this school menjadi object of preposition. Apakah ada lagi prepositional phrase atau rangkaian dari preposition dan objeknya? Ya, benar sekali, yaitu for the improved test scores. Ya, jadi di sini ada dua rangkaian preposition dan objeknya. Sekarang kita cari mana subjeknya. Nah, subjeknya sudah ada, yaitu kelihatan ada the-nya ya. The progressive reading methods ya. The progressive reading methods. Ini adalah subjeknya. Berupa tunggal apa jamak? Ya, benar sekali, subjeknya ini berupa jamak. Sekarang kita cari mana verbnya. Verbnya adalah are given. Oke, dari are ini adalah to be untuk jamak, dan given ini menjadi ordinary verbnya. Oke, jadi sudah sesuai, subjeknya jamak, verbnya jamak. Maka number 4 ini correct. Number 5. For the last 3 years at various hospitals in the country has been practicing medicine. Oke, di sini kita tandai terlebih dahulu preposition dan objeknya, yaitu for the last 3 years ya, pada 3 tahun terakhir. Lalu yang kedua ada at various hospitals ya. Lalu yang ketiga ada lagi yaitu in the country. Oke, sekarang kita cari mana subjeknya dan verbnya teman-teman. Ada yang tahu? Yes, verbnya ada yaitu has been practicing. Lalu sekarang ketika sudah ada verb di sini, subjeknya mana kira-kira? Subjeknya belum ada. Di sini adalah rangkaian verb yang terdiri dari satu ordinary verb dan dua auxiliary verb. Ini adalah auxiliary verbnya. Oke, jadi number 5 ini masih incorrect karena belum ada subjeknya. Oke, sekarang kita lanjut ke number 6. Number 6. In the past, a career in politics was not considered acceptable in some circle. Oke, yang pertama kita cari adalah preposition dan objeknya, yaitu yang pertama ada in the past. Nah, teman-teman perlu disampaikan di sini, ketika ada the atau a atau an, ini merupakan penanda permulaan dari rangkaian kata benda. Jadi, ketika ada the lalu ada a, berarti ini merupakan dua rangkaian yang berbeda. In the past sendiri, a career juga sendiri. Oke. Sekarang kita lanjutkan analisa preposition dan objeknya terlebih dahulu. Selanjutnya ada preposition yaitu in. Nah, in politics ini menjadi object of preposition dan objeknya. Masih ada lagi kah teman-teman preposition dan objeknya? Masih ada satu lagi yaitu in some circle. Oke, sekarang kita analisa mana subjeknya, mana verbnya. Ada a career, ini subjeknya. Lalu verbnya adalah was not considered. Nah, di sini adalah verbnya. Jadi subjeknya tunggal, verbnya pakai was atau untuk tunggal, ini sudah benar. So number 6 is correct karena kalimatnya sudah lengkap, ada subjek verbnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 7. Shopping in the downtown area of the city, it has improved a lot in recent years. Oke, di sini
kita cari pertama kali adalah preposition dan objeknya. Ada in the downtown area, ada of the city, ada lagi yaitu in recent years. Oke, sekarang kita cari mana subjeknya dan mana verbnya. Subjek itu bisa terdiri dari noun, pronoun atau gerund. Nah, kebetulan di sini nomor 7 subjeknya berupa gerund, ya. Subjek. Lalu mana verbnya? Verbnya adalah has improved. Oke, sudah ada verb. Di sini ada auxiliary, di sini adalah verb ordinary. Lalu pertanyaannya adalah it di sini itu untuk apa? Ya, it ini kan subjective pronoun. Nah, dia duduk di sini tanpa ada tujuan yang jelas. Jadi ketika dia duduk di sini menjadi subjeknya itu double. Ya, tidak boleh ada double subject. Maka number 7 ini incorrect. Number 8. At the building site, the carpenters with the most experience were given the most intricate work. Oke, di sini yang perlu kita cari pertama adalah preposition dan objeknya. Yang pertama yaitu at the building site. Ya, di situs pembangunannya, di tempat pembangunannya. Lalu yang kedua ada with. Nah, with ini juga preposition. The most experience dengan pengalaman terbanyak. Ya, jadi the carpenters, Pak tukang, with the most experience dengan pengalaman terbanyak. Oke, sudah ketemu preposition dan objeknya. Sekarang kita analisa subjek dan verbnya. Ada subjeknya ada di sini the carpenters. Ya, lalu verbnya adalah were given. Nah, carpenters ini jamak, were ini juga untuk jamak. Jadi subjek dan verb sudah sesuai. Oke, jadi number 8 sini sudah lengkap. At the building site, the carpenters, Pak tukang with the most experience dengan pengalaman terbanyak were given the most intricate work, diberi pekerjaan paling rumit. Jadi number 8 is correct. Okay, number 9. For the fever and headache, took 2 aspirin tablets. Oke, teman-teman, kita analisa terlebih dahulu mana prepositional phrase-nya. Oke, ada di paling depan yaitu for the fever. Nah, di sini ada conjunction and, kata yang dihubungkan, dua kata yang dihubungkan oleh conjunction ini memiliki status yang sama. Ketika yang depan ini menjadi object of preposition, maka yang belakang ini pun menjadi object of preposition. Ya, kalau istilahnya dalam bahasa Arab itu ada atof. Nah, maktof sama maktof alaih kan dihukum yang sama. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Ya, dua kata yang dihubungkan oleh conjunction and ini dihukumi atau statusnya sama. Oke, sekarang kita cari mana verbnya. Verbnya adalah took. Nah, di sini ada took. Oke, ini ada verbnya. Lalu mana subjeknya? Subjeknya belum ada. Maka number 9 is incorrect. Oke. Okay, last but not least, number 10, the report with the complete documentation was delivered at the conference. Oke, kita cari terlebih dahulu preposition dan objeknya yaitu with complete documentation. Alright, ada lagi kah teman-teman? Ada, yaitu at the conference. Very good. Lalu sekarang kita cari mana subjeknya. Subjeknya adalah the report. Ya, di sini ada the sebagai tanda kata benda. Lalu verbnya mana? Verbnya adalah was delivered. Ya, was delivered ini adalah auxiliary yang berupa to be dan ini adalah ordinary-nya. Oke. Jadi the report with complete documentation was delivered at the conference. Laporan yang dengan dokumentasi yang lengkap itu disampaikan di seminar. Oke, so number 10 is correct. Okay, this is the end of our video.
Thank you very much for watching. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan drop your questions on the comment section below. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.